Assalamualaikum, selamat pagi Kiddos. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang luas bangun datar satuan tidak baku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas bangun datar dengan persegi satuan. Maksudnya gimana sih? Jadi Bu Bunga jelasin dulu ya. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung luas suatu bangun datar adalah dengan menggunakan persegi satuan. Luas daerah bidang datar adalah banyak persegi satuan yang menutupi bangun tersebut. Yuk, perhatikan sama-sama. Jadi, di sini ada kotak dari 1 hingga 15. Jadi ada 15 kotak ya. Satu kotak ini ya, setiap kotak ini kita sebut sebagai persegi satuan. Lalu kita hitung antara lebar dan panjangnya. Lebar dari dari kotak ini ada 3 satuan. Kenapa? Karena ada 3 kotak atau 3 satuan sendiri. Lalu di bawah sini ada yang namanya 5 satuan. Kenapa? Karena banyak kotaknya sebanyak 5 kotak atau 5 satuan. Bagaimana sih cara menghitungnya? Menghitung banyak persegi satuan sama dengan menghitung luas bangun datar tersebut. Jadi, luas persegi panjang di atas adalah 15 satuan persegi. Bagaimana caranya? 5 satuan yang di sini kita kalikan dengan 3 satuan yang ada di sini. Jadi, 5 satuan dikali 3 satuan adalah 15 satuan. Contoh yang kedua, di sini ada 9 kotak atau 9 satuan. Ya, ada 9 satuan ya. Lalu, yang ditanya seperti yang tadi, berapa sih luas dari persegi di atas? Berarti gimana caranya? Kotak yang di sini atau 3 satuan ini kita kalikan dengan kotak yang di bawah jumlahnya. Jadi 3 satuan dikali 3 satuan hasilnya ada 9 satuan. Bu, kalau misalnya kotaknya di sini ada tambah lagi, ada 1 kotak garis lagi, contoh nih ya. Misalnya Bu Bunga bikin kotak. Maaf ya kalau nggak rapi. Nih. Oke. Ya. Nah, coba kita hitung berapa banyak kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ada sebanyak 20 kotak. Berapa satuan kah yang di sini? Nah, benar sekali. 4 satuan. Lalu, yang di bawahnya ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Jadi, luasnya adalah betul 5 satuan dikali 4 satuan. Ya, sama dengan 5 kali 4 berapa? 20 satuan. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga di sini adalah volume benda dengan satuan tidak baku. Menghitung volume benda dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur tidak baku ya teman-teman. Alat ukur tidak baku merupakan alat ukur yang tidak mempunyai kepastian ukuran. Artinya, ketika mengukur volume dengan 2 alat ukur akan mengukur dengan alat ukur tidak baku yang berlainan. Misalnya dengan bola dan kelereng kita akan mengukur volume sebuah gelas.
maka akan dihasilkan volume yang berbeda. Aduh, bingung deh Bu, gimana sih maksudnya? Nah, perhatikan contoh di sini. Nanti kita bisa praktekkan di rumah kalian. Ini tidak perlu dikerjakan ya, hanya Bu Bunga jelaskan sekilas saja. Jadi di sini ada tabel, di mana tabelnya ini ada benda yang akan diukur, ada gelas, tabung, dan kotak. Maksudnya gimana Bu? Jadi gelas ini nantinya akan diisi dengan kelereng, lalu nanti setelah diisi dengan kelereng sudah dapat hasil, misalnya gini. Kalian ngisi gelasnya dengan kelereng. Ketika kalian masukkan gelasnya itu, ternyata kalian membutuhkan 15 kelereng untuk mengisi gelas tersebut. Jadi misalnya nanti di sini kalian tulis sebanyak 15 kelereng, seperti itu. Lalu ketika kalian mengisi gelas menggunakan bola bekel, karena bola bekelnya besar, kalian cukup 5 bola bekel saja sudah mengisi daripada volume gelas tersebut. Permen. Aku pengen isi dengan permen. Aku beli permen misalnya sebanyak 5.000. Ternyata 5.000 itu dapatnya 20 dan cukup sekali untuk mengisi gelasnya. Tulis di sini 20 permen. Misalnya tabung. Tabung di sini bisa misalnya gelas yang panjang, itu juga bisa jadi tabung. Nah, tabung. Berapa banyak kelereng yang dibutuhkan? Karena tabungnya besar, misalnya kira-kira 30. Boleh tulis 30 kelereng. Bola bekelnya juga sama, karena dia lebih besar misalnya jadi 15. Terus permennya, karena dia makin besar 40 permen, boleh. Begitu juga dengan kotak. Misalnya kotak susu bekas adik kamu, atau misalnya kotak bekas kue. Ketika dihitung, kelereng yang dibutuhkan karena dia besar, kotaknya kayaknya ini lebih besar deh. 40 boleh kita tulis. Bola bekel. Ternyata dia lebih banyak nih butuhnya. 30. Terus permen misalnya 60. Terserah kalian. Pokoknya ketika diukur atau dimasukkan benda-benda ke dalam 3 alat yang dibutuhkan ini, totalnya segini atau lebih dari sini atau kurang dari sini, terserah. Ya, nanti kalian bisa praktekkan di rumah.